Singkat cerita, itu kita belum nyampe puncak ya. Di sebelah kiri itu kita lihat kakek-kakek yang semalam negor kita pada. Dan kakek-kakek itu posisinya lagi duduk, ya duduk sila nih bang. Terus tangannya sambil kayak begini. Jadi kakek itu nengok ke kita. Si kakek itu nengok dengan wajah yang marah lah. Nah kakek-kakek itu langsung bangun bang. Langsung bangun terus nunjuk. Dan dia pakai bahasa Sunda. Aranjen dek naon ka dieu, geus di bejaan turun, ulah di dieu, ulah ka dieu oge gitu. Emangna aranjen teu nyaho ieu malam naon? Ieu teh malam satu suro. Di dieu keur aya pesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Putra Sidik dalam channel Timur Misteri. Sebelumnya gue mau berterima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah sejauh ini mendukung Timur Misteri. Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Nah, di kesempatan kali ini sama seperti video sebelumnya, gue sudah kehadiran narasumber yang pastinya narasumber gue akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan kali ini, narasumber gue akan menceritakan tentang perjalanan pendakiannya di Gunung Asupan. Dan gak cuma itu, ini pendakian luar biasa, karena narasumber gue melakukan pendakian di Gunung Asupan di malam satu suro. Sehingga banyak kejadian-kejadian yang benar-benar misterius banget yang dialami sama si narasumber gue ini. Oke, untuk lebih detailnya biar nanti narasumber gue aja nih yang menceritakan cerita lebih detailnya kayak gimana perjalanannya ketika di Gunung Asupan itu. Siapa kan narasumbernya? Di samping gua sudah ada Bang Hamid nih. Bang Hamid lagi nih ada di sini. Bang Hamid, apa kabar Bang Hamid? Alhamdulillah baik-baik bro. Oke, sebelumnya lagi-lagi makasih nih Bang Hamid. Lu Siap. udah mau mampir lagi ke sini. Siap, sama-sama. Sibukan masih sama nih yang konten-konten ya. Iya. Sebelumnya mohon maaf nih buat teman-teman semua. Ini udah jam 4:30 kita syuting di sini Bang ya. Iya. Jadi agak sedikit noise nih sama suara-suara ayam pasti ya. Kita mohon dimaklum juga nih buat teman-teman semuanya. Oke Mit, belum lama ini kan beberapa tahun kebelakang, kayaknya di tahun kemarin apa gimana gitu, gue ngeliat SW lu di Gunung Asupan. Iya. Ya kan, gue terus komen tuh dia itu ya. Mit, ada cerita horor nggak? Lu sempet nawarin nih, ada bang. Cuman karena waktu lupa nih, gue keinget dan gue minta cerita lu di Gunung Asupan yang di malam satu suro ya. Iya betul. Ternyata pas gue minta nih, Hamid ini ngejelasin itu pendakian malam satu suro gue bang. Gokil. Gini Mit, kenapa lu bisa naik di malam satu suro? Karena gua ya, bukan cuman gua bang, temen-temen gue itu nggak ada yang tahu kalau itu malam satu suro. Oh, jadi pendakian normal aja awal. Iya. Oke, jadi ketika tahu, lu kapan taunya? Gua ketika tahu bahwa itu malam satu suro, itu ketika gue udah di atas bang. Dengan hal apa yang bikin lu tahu? Adanya kakek-kakek yang ngasih tahu bahwa itu malam satu suro. Oh, lu ketemu kakek-kakek? Iya. Gokil, tapi tahan lu Mit ya. Siap. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua yang mau jadi narasumber di sini, teman-teman bisa nih langsung aja DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga dengan mengirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah teman-teman, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Nah, kiranya opening gue segitu aja, nggak berlama-lama lagi. Simak terus video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya, dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Jadi waktu itu gue sama temen gue buat planning ke Gunung Karang. Oke. Gue bertujuh. Gue bawa motor sendiri, punya temen gue yang lain gonceng-goncengan. Ada perempuannya.
Gue berangkat dari Jakarta itu kisaran sore lah, jam 4 dari Jakarta. Berangkat, nyampe di base camp Gunung Karang itu kisaran abis Isya, jam 8-an. Di situ gue kan nyantai-nyantai dulu. Ya happy-happy lah, ngobrol, ketawa, nyeduh kopi, makan. Gak lama kemudian jam 9. Kita emang niatnya dari awal juga mau trek malam. Oke. Nah, pas kita udah packing-packing, kita udah mau berangkat, terus ada pihak base camp, bapak-bapak, Ya. yang datang ke nyamperin kita. Temen gue bilang, Pak, saya mau naik ke gunung, saya mau naik ke Gunung Karang sekarang, malam ini. Terus bapak itu bilang, oh, Gunung Karang lagi tutup, karena besok mau ada kerja bakti, bersih-bersih di gunung itu. Oke. Nah, dan akhirnya ya udah dong, karena udah ada omongan kan, kita nggak jadi naik. Cancel berarti. Iya. Nah, pada di situ juga gue langsung bilang kita geser ke Gunung Asepan aja. Oke. Nggak jauh dari, ya masih daerah Pandeglang lah. Dan di situ kita nggak langsung berangkat, Bang. Nggak langsung berangkat, kita nunggu subuh dulu. Nah, di situ kita lanjut ngobrol, lanjut ketawa-tawa, ya biasalah. Nggak lama kemudian kita tidur, karena kan jam 4 nih, gue udah bilang jam 4 kita berangkat ke Gunung Asepan ini. Ya udah kita tidur kan semuanya. Nah, jam 3 itu teman-teman gue udah pada bangun. Bangunin gue lah dia. Mit, ayo Mit, berangkat. Ya udah, akhirnya gue bangun dong. Gue liat masih jam 3. Iya. Semangat banget kan. Karena emang teman-teman gue itu yang 6 orang ini perdana. Karena baru pertama kali, jadi gue ajak yang masih di bawah-bawah 2000-an lah. Iya. Pemula kan. Nah, di situ bangun lagi jam 3. Kita packing, beres-beres, rapi-rapi. Jam 4 jalan. Dari Gunung Karang itu, jalan ke Gunung Asepan. Jadi kan yang gue inget itu, perjalanan dari base camp Gunung Karang ke Gunung Asepan itu 1 jam. Nah, kita jalan santai, nyampe base camp Gunung Asepan itu kisaran jam 4:30 kurang lah. Pagi berarti. Iya, di situ kita nggak langsung naik, kita nyari tempat singgah dulu lah, karena kan gue baru pertama kali juga nih ke Gunung Asepan. Oh, lu pribadi perdana juga? Iya, ke Gunung Asepan ini. Iya. Jadi kita nyari-nyari tempat, base campnya di mana, dan kita nemu warung di situ. Warung ada amben lah, balik. Di situ kita duduk. Nggak lama kemudian ada ibu-ibu keluar. Ya mungkin pemilik warung itulah sekaligus rumah. Iya. Nah, di situ kita pesan makanan, pesan minuman lah. Sembari nungguin pihak base camp datang nih. Oh, jadi pas lu kesana di base camp sepi? Sepi banget, nggak ada orang. Ya cuman ibu-ibu itu keluar. Ya udah, kita pesan makanan, terus kita lanjut ngobrol. Terus temen gue bilang, ini lihat bapak pendaftaran SIMAX-nya di mana ya gitu. Ngomong ke kita pada, karena kan sepi, belum ada orang. Ya udah, tungguin aja, siapa tahu ntar ada yang datang ke sini atau ada yang lewat, kita langsung tanya. Iya. Nah, di situ kisaran setengah jam apa sejam lah, pokoknya udah 5:30 itu. Kita belum nungguin, nggak ada yang datang sama sekali, kayak misalnya bawa bapak atau tempat base camp itulah. Iya. Yang jaga misalnya, nggak ada. Nah, di situ kita sembari nungguin bapak-bapak yang pihak base camp datang kan, itu kita ngelihat warga itu banyak banget naik ke atas. Tapi bukan setelan pendaki, bukan kayak kita gini. Setelan biasalah, warga-warga kampung gitu. Warga lokal situ. Iya. Jadi, nah tuh banyak tuh yang naik tuh. Kita ikut aja kali ya. Karena kan gua nggak tahu Gunung Asepan tuh tutup apa enggaknya. Iya. Karena kan yang jaga atau pengurus SIMAX itu kan nggak ada nih, nggak nongol. Dan kita semua ngeliat ada warga-warga naik ke situ rame. Iya. Nah, di situ gue berpikir sama temen-temen gue, yaudah kita ikut naik aja. Nah, gak lama kemudian gue ikut naik dong. Maksudnya ya udah gue ikut ke atas. Gue pikir kan itu pasti buka dong. Walaupun gue lihat itu bukan setelan pendaki lah. Iya. Tapi rame yang naik. Nah, di situ kita jalan dong. Kisaran jam 6. Pokoknya jam 6 itu kita ikut dia jalan. Terus gue bilang sama teman-teman gue, kita belakangan aja. Biar orang-orang itu naik duluan. Di awal tuh. Ya udah, kira kita ngedaki santai lah. Biasa sebelum nyampe hutan kan kita pasti
ngelewatin apa perumahan warga, perkampungan, terus perkebunan, baru kita masuk ke kayak ibarat pintu rimba lah. Mulai ngedaki. Tapi di situ gue bikin santai banget lah pendakian. Ya kita nggak terburu-buru gitu, maksudnya nggak ada yang dikejar juga. Kita santai jalan. Nggak lama kemudian kita masuk lah ke pintu rimba itu, ibaratnya mulai kita ngedaki. Kita masuk situ, kita nyampe, ya udah di situ gue lanjut jalan, kita leha-leha biasa gimana, pendaki santai banget. Kita di trek itu kita sambil jalan, sambil ketawa, ngobrol lah, asik. Kita terus jalan tanpa berhenti tuh, cuman jalannya lama. Nah, gak lama kemudian tiba kita di pos 1. Nah, di pos 1 itu gue gak langsung jalan. Ya, kita istirahat lah. Yang mau minum-minum, yang ngeluarin cemilan, terus kita sedikit yang rokok sebat 2 bat gitu. Ngobrol-ngobrol, ya ngalor ngidul lah kemana-mana ngobrolnya. Sambil tawa-tawa asik. Di situ pokoknya leha banget lah jam 1. Di pos 1 itu. Nah, terus kita setelah kita istirahat, langsung kita lanjut jalan ke arah pos 2. Dari pos 1 pos 2 itu kita benar-benar lama banget. Nyantai banget itu. Ya, pokoknya nggak buru-buru lah. Kita tuh benar-benar santai banget. Kayak pendaki gimana sih, santai banget. Bukan nggak semangat, tapi benar-benar santai situ. Betul. Ya udah kita selama perjalanan itu dari pos 1 ke 2 lanjut kan, nggak istirahat juga tuh, cuman kita ya sambil santai, kita tempo pendakian. Di situ kita ngobrol-ngobrol lagi sepanjang trek perjalanan tuh, kita ngobrol terus, kita bahas segala macem lah gitu. Pokoknya benar-benar leha-leha banget lah kita di situ. Nah, di pos 2 itu gua benar-benar udah siang banget. Di situ baru tuh kayak yaudah lu makan, maksudnya yang mau makan gitu. Yaudah kita semua ngeluarin naroin barang-barang kita nih, terus yang masak ngeluarin kompor, gua ngeluarin nesting, semuanya alat-alat masak, ngeluarin makanan juga, logistik keluarin. Di situ kita masak, ada yang foto-foto, ada yang ya saya berhasil lah di pos 2 itu. Akhirnya gue sama temen gue masak, terus udah kelar kita kan biasanya makan, tuh kan beres makan kita nyebat dulu, ngopi, ada yang ngerti, ada yang nyusu, terus kita sembari ya ngobrol-ngobrol biasa lah, santai-santai. Nah, gak lama kemudian di situ kita langsung jalan ke pos 3, tempat kita ngecamp lah ibaratnya. Ngecamp di pos 3. Nah, dari pos 2 ke pos 3 itu gue bener-bener santai lagi seperti biasanya. Dari situ gue terus jalan, ya pokoknya sembari misalnya kayak spot bagus nih, kayak ada hutan, terus ada ya spot-spot bagus lah, kita di situ foto. Apalagi kan gue ada temen perempuan nih yang demen banget foto, jadi di situ foto dulu, foto. Jadi perjalanan gue pos 2 ke pos 3 itu bener-bener lama banget kan. Dan di situ gue juga sembari nyantai, ya udahlah yang lain pada santai kan dari awal juga, ya terus gue sambil nyebat, gue sambil ngopi juga tuh, sempat berhenti di pertengahan, jadi kita nyantai banget kan. Nah, kita tibalah jam 4 itu di pos 3. Nah, di pos 3 itu langsung kayak temen gue ada yang diriin tenda, kan gue bawa tenda. Iya, gue bawa tenda 2 kan. Ya pokoknya ukuran 4 sama 3 lah. Itu temen gue ada yang bangun tenda, terus termasuk gue nih, yang temen gue ini 2 lagi cowok, dia masak, bagian masak. Terus cewek-cewek tuh yang 3 cewek tuh kayak foto-foto dulu lah biasa di situ. Namanya cewek kan selfie, foto gimana. Di situ temen gue masak tuh. Ya maksudnya bukan masak buat makan dulu nih. Jadi kita masak kopi, kayak teh, susu, terus kita masak cemil-cemilan buat yang dimakan. Karena kita makannya malam niatnya. Ya udah situ beres lah. Cemil-cemilan tuh udah matang, kita makan, terus kita sambil duduk bareng-bareng, kita ngobrol, kita bercanda, ya pokoknya kita apa aja deh dibahas. Kita pokoknya senang banget lah, happy, karena kan situ juga cuaca bener-bener cerah banget kan, nggak hujan, nggak mendung gitu kan. Pokoknya bagus banget lah, mendukung tuh cuaca. Nah, gak lama kemudian masuklah maghrib. Setelah kita ya leha-leha, kita bercanda-canda kan gak kerasa tuh waktu. Masuk maghrib. Nah, beres maghrib itu langsung masak tuh, kayak kita masak nasi, makanan berat. Iya, masak mie dan segala macem lah. Nah, gue masuk tuh ke tenda. Gue beresin dalam tenda itu kan masih ada barang-barang tuh. Jadi gue rapiin lah
Nah temen gue yang satu cewek, yang cewek nih satu izin sama kita semua, gue mau ngencing, nganterin dong. Nah langsung dong gue bilang, sendiri aja, tapi jangan jauh dari tenda, lu cari sela aja buat buang air kecil lah, kata gue gitu. Oh yaudah, iya, dia pakai headlamp lah. Nah setelah dia habis buang air kecil, dia masuk tuh ke tenda, langsung ngomong sama gue, mit, kenapa? Tadi gue ngelihat kayak bola api banyak banget terbang-terbangan. Oke. Gue bilang, di mana? Terus dia, ya pokoknya banyak banget lah pas gue lagi buang air kecil. Yaudah dong, gue di situ nggak langsung maksudnya nggak bertanya panjang lebar, nggak, gue langsung ngalihin pembicaraan dia. Yaudah yuk keluar, nom udah matang kali, kita makan. Jadi dia keluar, gue juga keluar dong, kan udah beres tuh tenda. Nah disitulah kita makan, kita ibaratnya kan makan malam ya, kita makan malam, terus kita beres makan malam, kita kan duduknya lingkaran tuh, kita pakai matras di depan tenda, kita bercanda, kita ketawa, pokoknya di malam itu kita bener-bener berisik banget tuh. Di situ kita dari abis maghrib, pokoknya sampai jam berapa itu kita belum masuk tenda. Ya kita nyebat biasa kan, kalau cowok ngobrol ya nggak ada habis lah kalau nggak diberhentiin, apa aja dibahas, yang perempuan juga ngobrol semuanya. Jadi kan situ cowok 4, cewek 3. Iya. Di situ terus tuh kita ya bercanda lah. Malam itu pokoknya benar-benar berisik kan, emang kita berisik banget tuh. Nah nggak kerasa jam 9. Nah ketika jam 9 ini ada satu kakek-kakek yang nyamperin kita. Itu datangnya tiba-tiba. Oke. Dan itu benar-benar kakek-kakek asli orang, benar-benar orang. Kita kaget dong karena datangnya tiba-tiba. Oke. Nah di situ yang kita lihat nih bang, itu kakek-kakek layaknya pakaian petani lah, kayak sarung dikesampingin, terus di sarungnya itu kayak ada barang dibuntel-buntelin gitulah, dibentuk. Kita nggak tahu dong itu isinya apa. Sarungnya dijadiin kayak tas gitu. Iya. Nah di situ kakek itu bilang pakai bahasa Sunda. Kata kakek-kakeknya, aranjen karena di dia gerak uih, gerak balik. Gitu. Iya. Ya udah dong, maksudnya kita diem nggak jawab gitu. Karena kan teman-teman gue nih semuanya nggak ngerti bahasa Sunda, gue doang yang ngerti. Oke. Gue di situ pengen langsung ngasih tahu, ya gue bingung, gue mau jawab apa nih. Dan gue kenapa kita bisa disuruh turun gitu, ibaratnya. Bertanya-tanya lah. Iya. Nah setelah kakek-kakek itu ngomong kayak gitu ke kita semua, itu langsung jalan aja pergi ke atas, sudah lanjut. Udah ke arah puncak. Iya, nggak ngomong lagi, maksudnya setelah ngomong kayak gitu, nyelonong aja udah. Nah setelah kakek-kakek itu udah jauh lah ya, temen-temen gue bilang nih, Mita yang tadi diomongin sama kakek-kakek itu apaan sih, gue nggak ngerti. Gua kasih tahu dong artinya. Oh iya, tadi kakek-kakek bilang pakai bahasa Sunda, katanya kita semua ngapain di sini, terus kita disuruh pulang, disuruh turun ke bawah, disuruh balik, jangan di sini. Nah emang kenapa, pada bertanya dong, masa kita turun sih, masa kita ke bawah, kan kita belum nyampe puncak. Iya. Ya udah dong akhirnya, ya karena kan gue juga nggak tahu nih sebabnya apa, kenapa bisa disuruh turun gitu. Gue masih bertanya-tanya di situ, dan di situ posisi teman-teman gue ini baru banget naik gunung gitu, dan dia ambisi banget buat nyampe puncak. Oke, iya. Nah setelah itu kita nggak langsung gimana atau tidur, enggak, kita langsung lanjutin ngobrol lagi, kita ketawa-tawa, kita ya pokoknya happy lagi lah, kembali happy, kita lupain sama apa yang tadi itu. Oke. Nah kita bercanda kan, kita leha-leha lah pokoknya. Nggak kerasa jam 11. Akhirnya gue ngomong dong sama teman-teman gue, ayo tidur, udah jam 11 nih, kata gue. Nanti kita jam 4 bangun buat summit. Oh yaudah, yuk. Pada masuk dong, yang cewek-cewek, yang cowok-cowok, kan gue 2 tenda tuh. Iya. Masuk lah, di situ nggak lama mungkin pada tidur kan, udah nggak ada suaranya, gue juga ikut tidur. Nah di jam 3 itu temen gue pada bangunin. Kan awalnya gue bilang jam 4. Teman-teman gue bangun pada jam 3 semuanya. Akhirnya gue dibangunin lah, ayo summit. Katanya summit. Gue liat jam dong, baru jam 3, jam 4 aja. Jadi pagi banget, kepagian. Iya, sedangkan kita bukan summit yang gunung tinggi lah ibaratnya. Iya. Gitu. Jadi santai aja udah, emang kita penaikan santai. Ya udahlah, teman-teman gue udah pada siap kan, gue udah pada di luar tenda juga. Dan di situ gue bangun lah, ngumpulin nyawa. Ya pokoknya gue diem dulu tuh beberapa menit. Akhirnya gue keluar, gue siap-siap juga, gue pakai sepatu ya, gue rapi-rapi lah. Di situ jalan lah kita, kisaran jam 3:30.
Oke. Jalan, pokoknya kita ke atas tuh kan. Maksudnya summit lah. Summit. Nah, dari tempat kita camp itu ke summit, jalan ke summit ini ke puncak bener-bener nyantai kayak biasanya. Yang di awal itu, gue emang punya kayak santai kan di situ. Ya udah gue jalan santai, ya kita leha-leha lagi, kita ngobrol, kita nikmatin dinginnya subuh tuh. Ya pokoknya bener-bener nikmatin lah. Singkat cerita, itu kita belum nyampe puncak ya. Tapi di situ sebelum puncak, Bang. Dikit lagi gitu. Iya, ya pokoknya dikit lagi lah, beberapa ratus meter lagi tuh puncak, tapi sebelum. Iya. Jadi kan mau ke puncak kan pasti nanjak terus dong. Nah, di sebelum puncak itu ada, ini kan jalur nih Bang. Di sebelah kiri itu kita lihat kakek-kakek yang semalam negor kita pada. Oke. Dan kakek-kakek itu posisinya lagi duduk, ya duduk sila nih Bang, terus sambil tangannya sambil kayak begini. Dan yang kita lihat semua itu yang tadi gue bilang Bang, lu mau tahu apa? Yang sarung nih dibuntel-buntelin siapa barang. Itu kan kebuka, kita ngeliat dong karena di sebelah jalur kiri, di jalur sebelah kiri kita ngeliat itu dalamnya itu kayak dupa, kayak ya bangsa-bangsa sesajen lah gitu. Oh, bekalnya berarti itu. Iya. Oke. Nah di situ kan kita nengok ke kakek ini nih. Jadi kakek itu nengok ke kita. Iya. Si kakek itu nengok dengan wajah yang marah lah. Kita bisa tahu gitu kan, karena bener-bener raut wajahnya beda banget Bang. Gimiknya kelihatan. Iya, kayak melotot sambil marah gitu Bang. Nah akhirnya kita semua kan diem dong. Akhirnya gue kan paling depan nih. Gue ngelangkah sekali lah. Temen gue pada ngikut kan. Nah kakek itu langsung bangun Bang. Oke. Langsung bangun terus nunjuk. Dan dia pakai bahasa Sunda. Aranjen dek naon ka dia. Geus di bejaan turun. Ulah di dia, ulah ka dia oge. Nah, gitu. Emangna aranjen teu nyaho ieu malam naon gitu. Ieu teh malam satu suro. Di dia keur aya pesta. Nah, di situ dengan gua tahu arti bahasa Sunda apa yang dilontarkan nama kakek itu, gua paham dong. Dan temen-temen gue ini nggak paham. Jadi gue ini mencoba buat kayak apa tuh namanya? Relaxing gitu. Iya, biar gue tuh jadi nggak mau langsung ngomong. Nah, nggak lama kemudian setelah kakek itu ngomong tadi ini malam satu suro, itu di situ dia langsung spontan berubah Bang, kayak ngeluarin jurus-jurus gitulah. Ya, gue sama temen-temen gue tahu dong dari pergerakan dia dan dari raut wajah dia, dari cara dia ngomong tuh ngegas dan wajahnya itu benar-benar marah banget. Dan dia juga ngeluarin jurus kayak silat-silat gitu. Ya tahu dong pasti kita nih pasti kesurupan. Di situ gue tanpa berpikir panjang gue langsung turun Bang, cabut ke bawah. Berarti dia kesurupan itu. Iya pasti kesurupan, gue tahu banget beda banget sama yang di sebelum dia negor gue tuh pelan adanya. Iya. Di situ ya udah dong gue ajak teman-teman gue, ayo Mik turun. Gue juga bilang ayo cabut kita. Nggak jadilah kita summit. Balik kanan loh. Balik kanan kita langsung turun. Ya udah kata gue, ya udah santai-santai jangan lari. Kalau lari kan kita bahaya dong. Iya. Jadi di situ kita tetap jalan santai karena kan kita yang penting jangan kerja lagi nih, ngeri. Kita turun ke arah tempat camp kita ini pos 3. Iya. Camp. Nah, di situ gak lama kemudian kita nyampe lah di tempat camp kita ini pos 3. Oke. Nah, di situ gua sama temen-temen gua santai dulu kan, langsung duduk tuh. Langsung karena kan kita belum rapiin tenda tuh ya, masih ada matas, jadi kita duduk di matas itu, kita duduk rame bertujuh, terus di situ sedikit santai kan, ngerelakin semuanya lah biar suasana tuh nggak ini banget serem lah gitu. Iya. Nah temen gue ini langsung nanya sama gue, temen gue yang cowok, Mit, tadi kakek-kakek itu ngomong apaan sih? Gue nggak ngerti, kita nggak ngerti ya, pada nggak ngerti kan? Iya. Akhirnya gue langsung kasih tahu dong artinya apa. Jadi gini, kakek itu bilang katanya kita ngapain kesini? Kita itu udah dibilangin pas di awal pada malam itu kita disuruh turun, jangan di sini. Tapi kita malah maksain buat naik. Oke. Dan pada malam itu, malam tadi ini adalah malam satu suro. Temen-temen gue kaget semua dong. Dan juga kan itu kita bener-bener nggak tahu Bang. Gue sama temen-temen gue tuh semua nggak tahu kalau itu adalah malam satu suro. Iya. Dan di situ juga ada pesta. Ya kita kaget dong semuanya. Ya udahlah, jadi emang udah malam satu suro gitu Bang. Dan di situ temen gue nih yang cowok tadi nanya itu,
Langsung dia nyambung lagi. Nah, pantesan tadi gue di situ ngedenger Mit, pas kita arah mau ke puncak. Di trek itu gue ngedenger kayak suara gamelan, terus rame lah kayak suara hajatan gitu. Dan gue selain ngedenger suara gamelan itu, di situ kayak ada suara kuda jalan lah, kayak kereta kencana gitu, kencringan kuda. Oke. Terus gak lama temen gue ngomong kayak gitu, nyambung lagi nih satu yang perempuan. Iya Mit, tadi gue juga sebelum kita nyampe puncak tuh yang tadi di atas, dari kejauhan gue ngeliat di atas tenda itu, di atas tenda kita ini ada bola api. Oke, yang tadi lagi kencing. Iya. Dia ngeliatnya di atas tenda lu. Iya. Dan kita semakin deket itu udah nggak ada Mit. Gue pengen ngomong itu takut, jadi gue nggak berani ngomong. Iya. Dan dia berani ngomong itu karena temen gue udah ngelontarkan duluan. Udah ngebuka. Iya. Nah terus nyambung lagi lah temennya satu. Setelah tadi cewek itu yang ngeliat bola api. Gue jadi pada ngadu nih Mit. Pada ngadu semua. Oh iya Mit, gue juga tadi. Kenapa? Nah, iya tadi pas sebelum puncak itu kan ada kakek-kakek tuh, kata dia yang tadi itu, yang tadi kakek-kakek lagi silat kesurupan lah kata dia gitu. Nah terus dia bilang gini, nah pas kakek-kakek lagi kesurupan itu gue ngeliat di belakang kakek-kakek itu kayak padang savana luas banget, dan di situ kayak ada istana, terus kayak ada hajatan lah, bener-bener acara rame banget gitu bang. Oke. Di situ gue tanpa berpikir panjang, ya udahlah ini memang malah satu suro, karena yang rasain tuh temen-temen gue semua rasain. Iya. Ya udah tanpa berlama-lama gue langsung ngajak temen-temen gue turun. Di situ kita semua posisi belum makan pagi kan. Langsung gas lo. Langsung gas. Kata gue, yaudah kita makan di pos 2 aja, di bawah nanti. Oke. Yang penting kita packing dulu nih, maksudnya rapi-rapiin, terus semua barang masukin. Yaudah kita semua sepakat langsung beresin barang, kita lipet tenda, masukin tenda, semuanya kita rapin, udah bersih ya kan, gak ada yang ketinggalan. Lanjut gue langsung geber tuh bang ke bawah pos 2. Iya. Nah di situ gue ya dari sebelumnya kan gue leha-leha banget, di sini gue sedikit cepat karena udah tahu nih bang kayak ini mah harus suruh gitu, udah tahu ya kita semua udah takut lah, nggak mungkin kita leha-leha lagi. Itu langsung tuh gue geber terus sama temen-temen gue, tibalah di pos 2. Ya udah gue bilang nih kita nyampe pos 2 santai dulu aja, kita relaxin. Maksud gue kan kenapa gue bilang santai karena udah lumayan deket banget nih bang sama bawah, jadi nggak terlalu takut banget lah. Nah di situ ya udah kita sarapan dulu nih, kita keluarin alat-alat masak. Di situ kita makan alat-alat makanan berat lah, kayak buat isi perut. Ya udah kita di situ masak, kita sekalian ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol-ngobrol santai. Nah yang cewek-cewek ini dia kayak pengen ngebahas lagi. Iya. Oh iya Mit, gue masih inget dah gini bla 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 bla. Pokoknya yang tadi gue omong itu, kata gue udah nggak usah dibahas lagi. Kita turun aja dulu kata gue. Oh yaudah ya pada diem tuh, yaudah akhirnya ngobrol yang lain lah. Situ beres kita makan kan kita santai juga tuh ya, kita biasa kayak ngopi, ngerokok lah, nyebat, pada ngobrol-ngobrol biasa santai, kita ngilangin suasana tegang itu tadi. Iya. Nah beres setelah kita makan semuanya kan udah selesai lah, lanjut jalan ke pos 1. Nah tiba kita di pos 1 itu, jadi gua ngelihat pas di pos 1 nih bang, arah turun itu kanan kiri kan ya pasti ada pohon-pohon dong di namanya di jalur pendakian kan. Di setiap pohon itu kanan kiri kayak ada sesajen ngegantung-gantung bang, sesajen. Sebelumnya nggak ada. Awal gue berangkat tuh sebelumnya nggak ada bang. Oke. Sebelum gue, maksudnya pas naik ya itu nggak ada sama sekali. Ketika gue turun, gue udah ngelewatin pos 1 itu banyak sesajen yang ada yang digantung, ada yang di bawah pohon gitu, terus di rumput-rumput lah banyak. Iya. Gue sama temen gue pada kaget dong. Nah mereka pada ngerti nih sama gue juga. Oh yaudah berarti ini memang suro. Semakin yakin lo. Iya semakin yakin. Akhirnya yaudah yuk gas terus kata gue. Gue yang cewek gue suruh duluan kan, ayo cepetin. Yaudah kita gas semuanya tuh, kita bertujuh kan, sedikit cepet tuh jalannya. Gak lama kemudian kita tiba di base camp. Nah yang lain ini kan, yang lain nih maksud gue teman-teman gue yang lain nyampe base camp dia udah kayak nggak sabar kan, pengen bersih-bersih badan, pengen ganti baju segala macem lah. Dan yang satu cowok ini yang tadi awal dia nanya itu, dia ngedengar suara gamelan, dia nanya sama gue lagi berdua tuh, Mit, semalam gue mimpi. Langsung ngomong sama gue kayak gitu, mimpi apaan lu? Kata gue kan, iya gue mimpi di depan tenda kita itu ada perempuan
turun dari atas, tapi turunnya itu pas banget depan tenda kita, dan itu benar-benar cantik banget. Itu di dalam mimpi gue itu perempuan yang turun depan tenda kita itu benar-benar cantik banget, Mit. Dia itu kayak pakai ada selendang hijaunya lah. Temen gue mimpi. Iya. Nah, gak lama kemudian, Mit, itu gue ngedenger suara kayak kereta kencana gitulah. Biasa apa sih, kayak kereta ada kudanya. Terus ada suara kencing gitu. Nah, di situ nggak lama, Mit, pas kereta semakin deket, hilang suaranya, terus perempuan itu juga hilang, udah nggak ada suara lagi. Di situ gue kebangun, tapi gue lagi tidur. Gue coba tenangin diri, kata dia. Oke. Nah, setelah temen gue bicara soal tentang dia mimpi, ya gue dengerin dong, tapi nggak gue perpanjang, ya karena itu cuma mimpi. Dan di situ gue ngiranya nih, dan yang ada di otak gue ini apa ya, kayak yaudah itu pasti yang dalam otak gue nih ya bang ya pokoknya di dalam pikiran gue lah, namanya malam satu suro ya bang, gue berpikir itu pasti kayak ratu-ratu gitulah, Ada hubungannya. iya, karena dia bilang cantik banget dong, selendang hijau dan juga ada kereta kencana. Pada malam itu kan namanya malam satu suro pasti ada pesta kan, ibaratnya gitu. Oke. Lagi Gue berpikir iya ibarat undangan lah, dia datang. Rinding gue bang. Gue berpikir di situ bang. Ya udah dong, akhirnya ya udahlah, karena dia mimpi kita nggak usah perlu bahas panjang-panjang. Gak lama kemudian ada bapak nih pihak base camp. Oke, ketemu. Ketemu langsung negor. Iya pak, kemarin izinnya di mana? Maksudnya kita izin nih daftar registrasi Simaksi di mana? Iya. Kita nggak izin pak, nggak daftar registrasi juga. Waduh, katanya gitu. Bapak itu langsung ngomong, lain kali kalau mau naik gunung, izin dulu. Oh iya, lu nggak izin. Iya, kan kata bapak itu setidaknya kalau nggak ada orang di base camp atau di warung ibu itu emang banyak pendaki yang ke warung itu sebelum base camp. Jadi base camp sama warung itu beda bang, kita lurus lagi. Oh, jadi itu belok kiri masuk ke gang. Oh, oke. Nggak ada di pinggir jalan, nggak ada di pinggir jalan trek itu. Base camp ya? Iya, di warung kan lebar tuh bang. Jadi dia lurus terus naik ke atas baru ke kiri. Oke, jadi nggak kepantau ya? Nggak kepantau karena kita kan baru. Dan di situ gue nggak berpikir sama teman-teman gue nih, bu base camp di mana? Enggak gitu. Gue berpikir cuma yaudah kita tungguin aja nih gitu. Iya. Jadi kan nggak ketemu dong. Nah akhirnya yaudah lain kali izin. Maksudnya jangan sembarang naik gitu. Yaudah gue jawab lagi, ya pak soalnya kita nggak tahu gunung ini tutup apa buka, karena kita kisaran jam 5:30 itu kita langsung ngelihat ada warga-warga naik ke atas. Dan bapak ini jawab, ya itu mah warga-warga kayak warga lokal lah, ada yang dari luar juga buat ziarah ke sini tuh. Itu gue bener-bener kaget kan. Iya. Yaudah akhirnya gue minta maaf karena kan ya gue sama temen-temen gue ngakuin kesalahan gue nih, karena kesalahannya nggak izin doang. Iya. Situ yaudah gue minta maaf, akhirnya akhirnya nggak apa-apa, yaudah lain kali jangan diulangin ya, harus izin. Ya pak siap. Yaudah teman-teman gue udah pada beres kan, akhirnya gue sama temen gue gantian lah beres-beres, rapi-rapi, bersih-bersih. Setelah itu kita ngumpul lagi nih, kayak kita makan siang lah, makan siang. Ya udah akhirnya nggak lama kemudian kita packing, kita izin lagi sama bapak itu buat pulang. Pamit. Udah kita keluarin motor kan di parkiran itu, cabut hari itu juga langsung terobos ke Jakarta. Oke Bang Hamid, sebelumnya lagi-lagi terima kasih banyak nih lu udah mau menceritakan perjalanan pendakian lu. Ini puas juga sih gue, terbayar lah. Gue masih ke bawah horor bang. Ini horor banget malam satu suro ternyata kayak gitu ya. Iya betul. Gila, gue nggak recommended juga sih buat teman-teman yang mau mendaki gunung di malam satu suro. Gokil. Ya gue juga puas juga sih Mit, ketika lu nawarin tadi sebelum udah gue bilang ini di WA itu, ternyata kayak gini ceritanya. Gokil. Ini Mit, gue masih nggak habis pikir sih sampai segitunya ya. Berarti ada hajatan di atas Mit. Ada hajatan di malam satu suro, ada acara sakral. Berarti bener ya. Gila. Jadi lu bener-bener sadarnya ini ketika di atas. Sadar ketika di atas.
kenapa lu udah dilarang? Oh, karena di awal ini kakek-kakek nggak bilang ya. Nggak bilang. Cuman ngasih nyuruh turun tanpa Iya, alasan. betul. Iya. Jadi dan juga ada ambisi dari teman-teman lu yang baru naik gunung. Jadi ngabain itu semua. Iya. Iya. Nah, yang gua ngebahas ini dulu nih, Mit. Apa tuh yang sosok perempuan ini ya? Iya. Berarti ini cewek. Kalau kita masukin ya dari mimpi si temen lu ini. Berarti ini lu di Banten kan, asupan Banten ya? Banten. Oke, selendang hijau tau lah. Iya. Mungkin ya, ini persepsi gua, Mit. Iya. Bisa nggak sih si beliau, Mit? Yang pantai selatan itu? Iya, gue berpikir juga kayak gitu. Sama ya? Sama. Ya mungkin dia lagi menghadiri hajatan itu, Mit. Iya, Gila, itu. merinding gua. Iya. Nah, sama ini nih, Mit. Kan waktu di awal ini di warung ibu itu kan lu ngeliat banyak warga-warga lokal banyak ke atas. Iya. Nah, selama pendakian itu lu ketemu mereka nggak? Nggak ketemu, Bang. Oh, lu sama sekali nggak ketemu? Iya, gue ketemu ketika di awal doang. Oh, kalau kita berpikir secara logika berarti dia terus ngepur ke puncak berarti ya, sama seperti si kakek. Iya. Ya kan? Karena kondisinya lu nggak ketemu sama sekali. Nggak ketemu sama sekali. Berarti di puncak gunung itu banyak. Rame. Sama orang-orang ritual. Iya. Ya nggak ritual juga, mungkin ziarah gitu ya. Gue nggak ngerti juga lah. Pokoknya betul. Semacamnya lah. Oke. Nah, hanya kakek-kakek ini aja yang lu ketemu. Itu dia di apa, Mit? Ada lokasi-lokasi tertentu atau gimana? Posisi kakek-kakek itu? Ada. Jadi dari trek itu sebelum ke puncak sebelah kiri kan, Bang? Iya. Di situ banyak batu-batu ya bisa dibilang berbentuk lah buat tempat duduk gitu. Oh, ada di sana? Iya. Gue belum pernah kesana sih soalnya. Dan di situ tuh ada kayak depannya tuh kayak ada pohon, terus bawahnya batu-batu. Dia di batu itu, Mit? Iya, di batu itu. Nah, si teman lu yang perempuan ini kan sempat ngadu ke lu nih. Pas ketika kakek-kakek ini ngeluarin jurus silat, lagi kesurupan, itu belakangnya berubah langsung. Iya, berubah. Kayak semacam padang savana luas lah. Dan di situ kan nggak ada savana, Bang. Gunung Asapan mah nggak ada. Iya. Itu puncaknya sempit gitu. Ya nggak sempit banget lah. Masih ada seluas itu gitu, yang dia gambarkan di ceritanya itu. Itu lagi ada pesta nih. Ada pesta, dan temen gue ini yang perempuan ngelihat juga ada kayak istana gitu, Bang. Ya kayak pasar lah, rame. Mungkin itu titik pestanya di situ. Bisa jadi. Kalau semuanya di dunia nyatanya kan dia ngelihat lu kan kondisinya lagi naik ya. Iya. Kaki kakek sebelah kiri. Berarti kan di belakang kakek itu puncak. Iya. Berarti savana itu di secara pandangan fisik normal ya. Iya. Itu berarti di puncak ya. Di puncak. Maksudnya kerajaan itu adanya di puncak. Iya. Gokil sih. Lu juga tamu undangan ya jatuhnya ya. Tamu undangan yang nggak diundang. Iya betul. Iya, kalau semuanya ngapa lu nggak terusin aja ngikut makan di situ gitu kan? Waduh, udah beda ceritanya, Bang. Ya berarti memang semua penemuan ini ya mendominasi ke sana ya, Mit ya? Iya. Dari pesta, dari yang didengar temen lu. Betul. Ada suara apa tuh? Gamelan. Terus sama ada bola-bola api. Iya. Gue pernah nonton kayaknya di YouTube juga lah. Di malam satu sore ini memang banyak orang-orang yang nyuci jimat katanya. Jadi itu banyak banaspati yang terbang-terbang. Iya. Apa itu banaspati yang dilihat teman lu itu yang cewek lagi ngencing? Bisa jadi, karena gue berpikir juga gitu, Bang. Sama ya? Iya. Soalnya kan dia pertama waktu kencing ini ngelihatnya di hutan kan? Iya, di belakang tenda lah. Pas ketika turun baru ada di atas tenda. Ada di atas tenda. Tenda lu persis, berarti marah juga kali dia. Iya, kalau kenapa bisa pindah ke situ tuh? Iya, kalau dipikirin mah gitu. Iya, lu juga berisik di sana ya. Di malam satu sore ini lu berisik. Pada malam itu gua teriak-teriakan, misalnya bercanda lah, ketawa-tawa sampai berisik banget. Iya. Ya jadiin pelajaran juga sih, Mit ya. Pasti. Ya, intinya kita cari tahu juga lah dari sisi itunya ya buat kita melakukan pendakian ya, bukan berarti terlalu dihoror-hororin banget, enggak juga ya, tapi iya, betul. Sekedar pengetahuan buat kita ya penting lah. Iya, karena memang ya di gunung ini dan hal begitu ada ya, mungkin kita kan berdampingan sama mereka. Betul. Tata krama, sopan santun, etika ya pasti kita harus curahkan juga buat yang nggak nyata. Betul, gitu. Cuma dengan yang nyata, intinya seperti itu ya. Oke, Bang Hamid, terima kasih banyak lagi-lagi udah sama-sama Bang Ibnu. Ya, buat teman-teman inilah yang bisa Bang Hamid ceritakan dari perjalanan pendakiannya di Gunung Asupan. Yang lagi-lagi ini semua bisa kita jadikan pelajaran untuk kita bersama, khususnya buat teman-teman yang suka melakukan pendakian gunung. Nah, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum gue pamit undur diri, buat teman-teman juga bantu channelnya Bang Hamid nih di Hamid Misteri, karena di situ juga Bang Hamid ngundang-undang narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya di channel Hamid Misteri. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan juga teman-teman nih,
Jangan lupa juga bantu channel Timur Misteri dengan cara subscribe, like, dan komen, dan juga mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal dari video-video terbaru Timur Misteri. Kiranya itu aja, gue Ibnu Putra Sidik dan Bang Hamid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Siap, Bang.